Oke, teman-teman. Nah, ini video kita yang kedua. Setelah video kita sebelumnya tentang mencycling air laut, ini kebetulan kita baru bisa buat video lanjutan. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Kita sesama pemula, saya hanya sekedar membagi pengalaman kami dalam merawat ikan air laut bagi pemula. Nah, teman-teman bisa lihat, ini air sudah mulai jernih. Kemudian kami menambahkan beberapa koral dan memasukkan beberapa jenis ikan. Kebetulan ini ikan-ikannya tidak ada ikan-ikan yang tergolong mahal. Ini ikan-ikan yang cukup kuat dan harganya terjangkau bagi kita pemula yang ingin memelihara akuarium dengan budget terbatas. Kalau budget kita besar, mungkin ikannya bisa lebih bagus-bagus lagi modelnya. Tapi ini untuk kita yang pemula, disaranin untuk cari ikan dulu yang tahan lama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 macam koral. Sebenarnya ada 4. Tapi kan kelihatan di depan teman-teman itu ada satu koral yang berwarna putih. Sebenarnya bukan warnanya putih ya, tapi dia udah mati. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, ini koral yang pink. Mungkin pantulannya terlihat seperti warna pink ya. Nah, ini jenis koral seroja. Kemudian teman-teman bisa lihat ini ada koral di sebelah kiri, paling kiri bawah warna orange. Ini koral spontaon. Uniknya koral ini tidak lembek ya. Jadi yang kalau teman-teman lihat warna orange-nya itu, orange-nya tidak lembek. Kalau saya sih cukup rekomendasikan ini koral karena dia nggak mudah luka. Jadi kalau kita yang pemula ini kan biasanya beli koral dari pedagang atau petani koral, sampai di rumah biasanya kan salah letak, salah apa kan bisa luka. Kalau luka itu cenderung cepat mati. Nah, kemudian di sini ada 2 ya, 2. Ini teman-teman 2. Ini 2. Nih, dengan yang ini itu koral batu hiu jeruk. Ada yang bilang koral batu hiu jeruk, ada yang bilang koral batu hiu, pokoknya itulah sejenisnya. Itu warna hijau ya kan. Kebetulan itu koralnya belum terlalu mekar, nanti kalau mekar tuh tangan-tangannya bisa panjang. Nah, mungkin teman-teman sekalian penasaran nih yang putih ini apa. Nah, terlihat seperti ini ya, koral, tapi udah mati teman-teman. Yang putih itu mati. Itu koral kuku ya. Nah, ada yang bilang kalau koral yang mati harus diangkat, tapi ada juga yang bilang asal dia nggak ngeracunin ikan, nggak ngeracunin air, nggak apa-apa dipertahanin karena dia bisa membuat pertumbuhan bakteri lebih cepat. Nah, sekarang ini kita mau coba disimpan dulu di dalam air, nggak kita keluarin. Kita mau lihat apa reaksinya. Karena kalau kita lihat dari pengalaman teman-teman yang lain, banyak macam katanya harus dikeluarin, takut nanti ikannya bisa mati atau merusak air. Tapi ada juga yang bilang kalau dia bisa membuat bakteri lebih cepat hidup, lebih cepat banyak. Nah, setelah koral teman-teman, ini ikan yang baru kita isi di dalam tangki kita. Tangki kita sih cukup besar, 1,2 ya kali 60. Tapi karena kita pemula, kita nggak berani beli ikan yang mahal-mahal. Kita mau coba dulu ikan yang sesuai di daerah kita. Kami kebetulan tinggal di daerah pegunungan, jadi suhunya cenderung dingin. Kalau malam tuh bisa 12 derajat. Jadi kami menyesuaikan ikan-ikan yang kuat dulu. Rekomendasi teman-teman sih ikannya ikan jenis betok. Kebetulan di sini ada 3 macam yang kita punya, 3 macam ya. Kemudian ada ikan badut atau clownfish juga ada.
Kemudian di belakang sana ada yang ngumpet, agak pemalu. Mungkin nanti itu di belakang akuarium, di belakang batu, teman-teman bisa lihat ya, itu ada ikan. Di dalam ini sih kita punya beberapa jenis ikan ya. Pertama ada 3 macam jenis betok, kemudian ada clownfish atau ikan badut, kemudian ada kepe-kepe di dalamnya, kemudian itu ada yang untuk membersihkan lumut di batu, ada ikan jabi, kemudian ada juga kiang turbo. Nanti teman-teman kita tunjukin satu-satu. Nah, teman-teman bisa lihat ikan ini ikan familiar ya. Ikan yang familiar, cukup familiar. Ikan clownfish. Nah, ikan yang warna kuning terus ada liris putih di sepanjang punggungnya itu disebut ikan orange skunk clownfish. Itu ikan yang warna orange, kemudian ada warna putih di sepanjang punggung ikan. Nah, kemudian kalau yang biru, ikan yang biru itu ikan neon damselfish, atau bisa juga dibilang ikan betok, jenis ikan betok. Nah, ini juga jenis ikan betok yang warnanya seperti zebra, hitam putih, bukan hijau putih ya, hitam putih yang ada strip. Kalau lurik-lurik atau motif salur ya, kalau pakaian rumah motif salur, itu ikan four strip damselfish. Oke. Nah, itu ada ikan betok juga yang barusan lewat, ikan betok ekor kuning. Itu sering disebut orang yellowtail blue damselfish, betok ekor kuning dah kalau kita orang biasa ngomongnya. Nah, mungkin teman-teman tuh ada lihat jenis ikan kepe-kepe, lurik-lurik hitam putih ya, putih kuning, disebut kepe-kepe lurik. Nah, saya punya satu ikan lagi. Sebenarnya sih ikannya tidak pemalu, tapi hobinya ngumpet di dalam. Kita lihat, dia ngumpet kali ini di batu karang. Nah, yang hitam itu jenis ikan botana. Ikan botana ya, botana naso kalau saya nggak salah namanya. Botana dah, jenis-jenis botana. Nah, ini teman-teman, saya mau berbagi pengalaman ya. Saya sih baru pulang kampung, kebetulan ada kemalangan. Terus ini akuarium saya tinggal. Ada sih yang jaga, mungkin jaganya ya nggak begitu mengerti, sehingga teman-teman bisa ngelihat ini di pasir ada lumut ya, kelihatan ya lumutnya. Nah, mungkin waktu saya tinggalin ini lampunya hidup terus kan. Ada yang bilang kalau lampu hidupnya sekitar 8-12 jam. Mungkin ini lebih dari itu, maka pertumbuhan lumutnya banyak. Nah, kelihatan ya. Nih, kelihatannya, atau di belakang juga ada, kelihatan ya teman-temannya. Nah, sampai di heater juga kelihatan nih, di dinding kelihatan ya. Nah, ini mah saran saja. Kalau teman-teman punya aktivitas yang harus meninggalkan tangki kita, mungkin bisa dipesanin sama yang dititipin supaya pengaturan lampunya hidupnya tidak lebih dari 8-12 jam, biar nggak seperti ini. Kita sih punya ikan jabing untuk bersihin lumutnya, tapi mungkin belum bersih sekali ya, karena ikan jabingnya sih baru satu yang kita punya di sini. Juga ada keong turbo, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini tadi yang saya bilang keong.
keong membersihkan lumut. Nah, bisa lihat kan, ini keong, kemudian ini juga keong. Nah, kelihatan ya teman-teman ya keong. Inilah sekarang penampakan tampilan akuarium kita, tangki kita yang udah selesai masa recycling. Nah, kabar gembiranya kami sudah buat sun filter ya, sun filter. Cuman kita baru buat sun filter, belum ada protein skimmernya. Mungkin nanti kalau kita ke depannya mungkin. Nah, ini dia sun filternya. Teman-teman bisa lihat, kita ngerakit sendiri, ngerakit seadanya sesuai dengan yang kita ngerti lah ya. Maklum, ini kan buat teman-teman, sharing bagi teman-teman pemula, karena kita sama-sama pemula. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 ruang ya, 3 ruang. Ini sun filter kita ukurannya 50 kali 30 kali 30 ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini, nanti air kotor yang masuk difilter kemudian keluar dan disedot lagi dari pompa ini untuk naik ke atas. Nah, sebenarnya nanti kalau kita udah cukup uang untuk ini, kita sedang nabung buat protein skimmernya, karena protein skimmer kan cukup mahal ya kawan-kawan, karena tangki kita cukup besar. Tangki kita kan 120 kali 60 di atas, 120 kali 50 kali 60, jadi butuh protein skimmernya juga yang cukup gede. Nah, jadi masih butuh tabungan lah dikit, nabung dulu baru nanti ngisi di sini. Nah, ini untuk filternya teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya penyaringnya, ini bioring, ya teman-teman, ini bioringnya. Kemudian ini karang jahe, setelah karang jahe di sini ada biobol. Ini biobol mungkin agak ketutup ya, ini biobol. Nah, kemudian ini kapas, apa sih namanya, kapas ya, filter kapas. Jadi nah, kita sih awalnya agak bingung karena kan kita nggak ngerti ya. Ternyata seharusnya kalau mau bikin sun filter ini dibuat dulu desainnya supaya bisa air keluar sama air masuknya itu sama sebanding, jadi nggak tertinggal ya. Nah, sini kita pakai keran ya teman-teman, keran plastik biar nggak karatan. Sebenarnya sih bagus juga kalau stainless, tapi kan cukup mahal. Ini kita pakai yang plastik. Nah, pakai pipa PVC ya. Awalnya sih kita bikin desainnya ini pakai selang, tapi ternyata selangnya nggak bisa elastis, jadi nggak gitu aman karena pernah tumpah basah semua kan. Air garam kan agak sulit lah dibersihin ya, butuh berhari-hari supaya nggak licin lagi. Jadi jalur masuknya difilter, disaring, kemudian naik dia. Nah, ini kita pakai pompa. Sebenarnya ini teman-teman masih perlu ditambah, tapi mungkin next time kita tambah deh bio apa namanya nih. Nah, ini next time kita tambah biobolnya. Ini kan biobolnya masih separuh ya, lebih baik kalau penuh. Nah, coba teman-teman lihat. Nah, ini posisi air masih setengah pompa yang tenggelamnya. Bagusnya sih semua pompa, tapi kan nyetel airnya ya, sirkulasi ini sampai saya bikin tanda nih.
minimal mah segini, maksimalnya segini. Sekarang kita setel di setengah-tengah supaya nanti air nggak tertinggal. Jadi kalau misalnya dia surut sampai kemari, mesin pompa kita kan nggak awet. Jadi saya buat setelannya nggak terlalu kencang supaya dia nggak terlalu penuh. Nah, teman-teman, ini mungkin nggak sama ya dengan kondisi lingkungannya teman-teman sekalian, tapi ini kami berbagi pengalaman karena kami kan tinggal di daerah pegunungan. Kalau malam itu bisa sekitar 12 derajat ya kan. Kalau dia ekstrim bisa 6 sampai 0 derajat pernah. Jadi ini bisa dipakai sebagai salah satu penambah referensi buat teman-teman yang sama seperti kita tinggal di daerah gunung. Sebenarnya sih agak rumit ya teman-teman, kalau kita lihat konten-konten teman-teman yang lain itu kan mungkin tinggalnya di daerah yang normal lah ya, agak agak hangat, kita dingin, jadi butuh perjuangan lebih ekstrim untuk menjaga ketahanan ikan-ikan, mulai dari lampu, terus water heater yang kita gunakan juga yang 300 watt dengan setelan sekitar 26 derajat. Ya mudah-mudahan tahan. Nah ini untuk pertama kali kita pelihara ikan laut di rumah kita yang sekarang. Oke teman-teman bisa lihat. Mungkin bisa menambah referensi teman-teman ya. Jadi yang tinggal di daerah bersuhu dingin seperti saya, bukan berarti nggak bisa melihara ikan laut, bisa, cuman mungkin sedikit dengan modifikasi lah untuk suhu air di dalam tangki. Sebenarnya sih saya kepingin cari kerang yang hidup, tapi tanya-tanya sama sesama pedagang ikan, ada tapi dilindungin kemudian mahal. Ya udah nggak apa-apa deh, nggak usah, daripada nanti dia mati juga kan sayang. Jadi ini kebetulan ada peninggalan zaman dulu. Waktu kita tinggal di Sulawesi kita dapat ini kerang mati, kita ambil di laut, jadi kita bawa pulang. Ya mudah-mudahan koral-koralnya awet, jadi kita tinggal nambah sehingga tangki kita penuh dengan koral-koral cantik, jadi kelihatan lebih manis. Karena ini kan batunya batu mati ya, dead rock. Yang ini live rock, nih warnanya kombinasi ungu-ungu gitu ya, lucu. Nah ini juga ungu ya, next time sehat-sehat koralnya jadi bisa nambah koralnya lebih banyak. Kayaknya manis-manis deh warnanya, ada warna orange, ada warna pink. Kita lagi nyari karang batu hiu jeruk warna kuning, tapi cukup mahal. Kemarin saya lihat 150.000, tapi nanti dulu deh, takut nanti misalnya belum cocok mati kan sayang, terbuang. Kita cari koral yang tahan-tahan dulu dah. Ini pengalaman kami, pengalaman kami mungkin nggak sama kayak kata teman-teman yang lain, batu hiu jeruk ini memang termasuk golongan karang yang murah tapi payah perawatannya. Tapi beda di kita, kami juga nggak tahu apa triknya ya, nggak bisa ngasih tipsnya, cuman pengalaman di kami di tangki ini malah yang paling tahan lama itu karang ini. Yang kata orang dia memang murah tapi susah perawatannya. Justru di kita ini yang tahan lama nih. Malah yang kata orang, oh ini karangnya kuat, sedikit mahal sih karang kuku ya, malah dia yang duluan mati. Nah, kelihatan ya, padahal loh kalau ini hidup cantik loh, cantik banget. Nah, bentuknya unik ya, tapi sayang dia duluan mati. Bandingkan ya, kalau yang kanan itu lebih mahal, katanya kuat lebih mahal, tapi disayang nggak bisa, nggak cocok mungkin, mati.
Malah yang di kiri itu batu hijuruknya katanya murah memang, tapi perawatan sulit, malah sampai sekarang dia bertahan. Ya mudah-mudahan bertahan lama dah. Oke teman-teman, kali ini cukup sekian dulu video kita. Nanti kalau ada penambahan atau ada ilmu baru, kita sharing di konten kita. Mudah-mudahan teman-teman suka, pengalamannya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang tinggal di tempat yang sama seperti kami. Oke, next time ketemu lagi di channel kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe sehingga kita semangat buat video-video konten selanjutnya. Berbagi pengalaman sesama pemula yang ingin memelihara akuarium air.